menggunakan uji Z? Hal yang membedakan uji Z dan uji T sebenarnya pada kapan penggunaannya. Hal yang perlu diingat dari uji Z yaitu parameter. Maksudnya bahwa penggunaan dari uji Z ini ketika parameter tersedia. Berlaku untuk uji Z baik yang lebih dari satu sampel. Dalam hal ini, uji rata-rata sampel tunggal parameternya yaitu standar deviasi. Sehingga uji Z dapat digunakan ketika nilai parameter standar deviasi diketahui sebelumnya. Baiklah, di sini saya ada contoh soal uji hipotesis mean tunggal. Seorang pengusaha mengatakan bahwa dia telah menemukan cara baru untuk memproduksi senar dengan daya tahan rata-rata 8 kg. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah klaim pengusaha tersebut benar. Untuk itu, peneliti tersebut mengambil sampel berukuran 50 dan setelah diuji di laboratorium ternyata diperoleh rata daya tahan 7,8 kg dengan deviasi bakunya itu 0,5 kg. Bagaimana kesimpulan uji tersebut jika diambil alfa sama dengan 1%? Baiklah, kita akan jawab soal dari pertanyaan uji hipotesis mean tadi. Yang pertama, kita tentukan dulu H0 dan H1-nya. Kita lihat dari contoh soal, seorang pengusaha mengatakan bahwa dia telah menemukan cara baru untuk memproduksi senar dengan daya tahan rata-rata 8 kg. Dan seorang peneliti ingin mengetahui apakah klaim pengusaha tersebut benar. Jadi, hipotesisnya, seorang peneliti ingin membuktikan bahwa klaim dari seorang pengusaha itu benar. Jadi, H0 sama dengan rata-rata mu-nya sama dengan 8 jika klaim pengusaha benar. Tapi, jika klaim pengusaha tidak benar, yaitu H1-nya sama dengan rata-rata atau mu-nya itu tidak sama dengan 8. Yang kedua, kita menentukan signifikasi atau alfanya. Kita lihat di soal bahwa nilai alfa sudah diketahui yaitu 1%. Jadi kita tulis nilai alfa sama dengan 1%. Selanjutnya kita menentukan uji statistiknya. Kita lihat dari contoh soal tadi. Kita lihat sampelnya. Di sini sampelnya 50. Kalau sampelnya lebih dari 30 berarti menggunakan uji Z. Rumus dari uji Z yaitu X bar dikurang mu 0 per sigma per akar N. Untuk keterangannya, X bar adalah rata-rata sampel, untuk mu 0 rata-rata populasi, untuk sigma deviasi standar atau baku untuk populasi, sedangkan akar N adalah jumlah sampel. Baiklah, selanjutnya kita mencari perhitungan menggunakan uji Z. Kita lihat dulu untuk mencari diketahuinya menggunakan soal yang sebelumnya tadi. Kita lihat X barnya sama dengan 7,8 kg, untuk mu 0-nya 8 kg, untuk sigmanya 0,5 kg, untuk akar N-nya 50. Kita masuk ke rumus Z sama dengan X bar dikurang mu 0 per sigma per akar N. X barnya sudah diketahui yaitu 7,8, kita masukkan 7,8 dikurang mu 0-nya 8, kita masukkan 8 per sigmanya 0,5, kita masukkan 0,5 per akar N-nya 50, kita masukkan 50. 7,8 dikurang 8 sama dengan min 0,2 per 0,5-nya turun per akar 50 sama dengan 7,071 sama dengan min 0,2 dikali 7,071 per 0,5, dibalik 0,5-nya di bawah
dan 7,1 nya di atas. Jadi hasilnya adalah min 2,817. Selanjutnya kita menentukan nilai kritis atau daerah kritisnya. Untuk menentukan daerah kritis kita lihat dulu alfanya. Alfanya kan tadi 1%. Kita lihat juga hipotesisnya menggunakan berapa ekor. Kita lihat hipotesisnya menggunakan 2 ekor. Jadi kita buat dulu kurvanya. Kita tadi kan sudah diketahui alfanya itu kan 1%. Karena ada 2 ekor melalui hipotesis tadi, hipotesis yang diketahui, jadi 1% dibagi 2 sama dengan 0,5%. Nah, ini yang di atas inilah daerah penolakannya. Jadi 0,5 ini daerah yang di atas ini, yang di kanan 0,5%, yang di kiri juga 0,5%. Selanjutnya kita mencari daerah yang tidak diarsir. Kalau dalam keseluruhan kan 100%. Jadi ini 50, ini 50. Untuk mencari daerah yang dari arsir, kita cari 50% dikurang dengan daerah yang diarsir, yaitu 50% dikurang 0,5%, hasilnya adalah 49,5%, atau kalau didesimalkan itu 0,495. Nah, karena di tabel Z itu 4 digit di belakangnya, jadi ditambahin 0,490. Selanjutnya kita mencari ke tabel Z menggunakan tabel Z. Selanjutnya kita mencari menggunakan tabel Z. Tadi kan hasilnya 0,4950. Kita cari di tabel 0,4950. Jika tidak ada, cari yang mendekati, yaitu 0,4951 di 2,5, ini 0,08. Jadi kesini dulu, dua baru dulu ke atas, 2,58. Nah, dari tabel Z tadi telah dihasilkan bahwa nilainya ada di sini adalah 2,58. Untuk yang di sebelah sini juga min 2,58. Jadi untuk daerah kritisnya adalah daerah yang diarsir. Jadi daerah kritisnya Z lebih dari 2,58 atau Z kurang dari min 2. Selanjutnya mencari keputusan uji. Untuk mencari keputusan uji, kita lihat dulu berdasarkan nilai Z hitung yang telah kita dapatkan tadi, yaitu hasilnya adalah min 2,817. Kita lihat di daerah kritis yang kita dapatkan, yaitu Z lebih dari 2,58 atau Z kurang dari min 2,58. Jadi kita lihat nilai hitung min 2,817 ini
masuk di dalam kurvanya itu di sebelah kiri 2,58 atau di dalam daerah yang diarsir atau di daerah yang tidak diarsir. Kita lihat. Jadi min 2,817 ini masuk di dalam daerah yang diarsir, yang berarti bahwa keputusan ujinya itu HO-nya itu ditolak karena nilai dari min 2,17 tadi berada di daerah yang diarsir atau di tempat yang di tempat kritisnya, daerah kritisnya. Jadi untuk kesimpulannya HO ditolak, yang berarti bahwa H1-nya diterima. Jadi kesimpulannya bahwa